Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan kalau saya masih bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Serentetan peristiwa terjadi, saudara. Seharusnya bukan saya yang membawakan firman Tuhan, tapi kalau memang saya diberikan kesempatan, puji Tuhan berarti bahwa Tuhan masih percaya dengan pemberitaan yang saya bawakan ini. Dan saya yakin dan percaya ini hal yang akan saya bagikan kepada saudara semua pada sore hari ini akan menjadi suatu pegangan juga bagi kita, yaitu gereja Tuhan. Karena sesuai dengan lagu tadi, sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Saudara, lagu tadi bukan berbicara tentang orang lain. Bukan berbicara juga tentang hanya para hamba-hamba Tuhan saja, hanya para pelayan Tuhan saja. No. Itu berbicara tentang setiap kita. Setiap kita yang sudah menjadi percaya. Setiap kita yang sudah berada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu harus menyampaikan kabar baik. Itu harus memenangkan mereka yang belum berada di bawah kasih karunia Kristus. Dan hal ini adalah suatu kerinduan, adalah suatu hal yang Tuhan Yesus titipkan di hati setiap para rasul. Jadi kemarin saya sudah menyampaikan berkenaan dengan bagaimana Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada para rasul untuk memberitakan Injil. Memberikan kesaksian bagi dunia ini meskipun mereka dibawa ke hadapan para penguasa yang mengancam dan melarang mereka untuk mengajar dalam nama Yesus. Tetapi saudara tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam menjalankan tugas pemberitaan Injil itu. Memang Roh Kuduslah yang menyertai mereka, namun seperti yang sudah kita singgung, mereka didukung oleh doa dari jemaat mula-mula. Kita di bulan ini akan membahas lebih dalam lagi berkenaan dengan cara hidup jemaat mula-mula ini. Ini adalah sebuah hal yang sangat terkait, ya, sangat relate dengan kita. Atau sangat terkait dengan konsep gereja masa kini. Anggaplah cara hidup jemaat mula-mula ini sebagai sebuah panutan yang harus diikuti oleh setiap gereja yang ada di dunia ini, termasuk gereja keluarga Tabernakel Induk Bandung. Kita mungkin akan membacanya sedikit. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat ini adalah ayat yang paling mendasar dalam menggambarkan cara hidup jemaat mula-mula. Sebab tanpa adanya ayat ini, maka serentetan kegiatan di bawah, kalau saudara baca di sana di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 itu tidak akan bisa terjadi gitu. Bertekun yang ada di dalam ayat ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini adalah sebuah kata yang sangat menarik. Bertekun dalam bahasa Yunaninya yaitu proskarterotes, yang artinya terus-menerus, dengan gigih, melekat kuat dan tidak mau lepas. Hal ini menunjukkan bagaimana jemaat mula-mula itu sangat tidak mau melewatkan, tidak mau lepas atau tertinggal dalam mendengarkan pengajaran rasul-rasul, dalam bersekutu, dalam peribadahan yang memecahkan roti, baik itu peribadahan secara bersama maupun di rumah masing-masing, dan juga berdoa. Tidak mau terlewat, tidak mau lepas. Hal ini berarti jemaat mula-mula tidak menganggap pertemuan dengan orang-orang seiman seperti yang kita lakukan sekarang ini, kemudian mendengarkan firman Tuhan, beribadah, berdoa, itu sekedar sebagai rutinitas. Atau opsi kalau sempat datang aja. Kalau sempat hari Minggu udah datang, saya datang. Tidak seperti itu, saudara. Karena jemaat mula-mula ini bertekun. Artinya melekat. Artinya selalu ingin. Tidak mau, tidak gitu loh. Pengen selalu, aku kalau nggak ke gereja di hari Minggu, rasanya kok ada yang hilang. Oh, aku kalau misalnya tidak berdoa, rasanya ada yang hilang. Dan segala macam yang ada di situ ya. Jadi, hal ini, kalau memang ini menjadi kegiatan gereja Tuhan, pada masa sekarang, seharusnya untuk datang ke persekutuan, datang ke ibadah, itu tidak perlu diingat-ingatkan lagi gitu. Diingatkan berulang-ulang. Bila mana hati dari setiap jemaat itu didorong oleh keinginan Roh Kudus, dan kemudian kita mengikuti tuntunan Roh Kudus itu, maka keinginan kita akan firman Tuhan, itu keinginan untuk bersekutu, pastilah sangat besar.
Tadi saya sudah menyampaikan bahwa cara hidup jemaat mula-mula ini harus menjadi panutan bagi gereja masa kini atau menjadi dasar bagi gereja masa kini. Apalagi gereja masa kini ini diperhadapkan dengan berbagai macam perubahan zaman. Kalau saudara mendengar khotbah Pak Daniel yang minggu sore kemarin, sampaikan bagaimana dunia ini menawarkan dosa yang ditipis-tipisin. Ataupun segala sesuatu tidak ada yang bersifat mutlak sebagai kebenaran. Itu pemikiran dunia. Kemudian masih banyak lagi yang dunia berusaha suguhkan kepada kita. Tetapi John Stott, ya, salah satu pelayan Tuhan John Stott, dalam buku Living Church mengatakan bahwa gereja itu dipanggil bukan untuk menguasai dunia, tetapi gereja dipanggil itu untuk membangun suatu budaya tandingan yang sifatnya Kristiani. Budaya yang menandingi apa? Menandingi apa yang dunia tawarkan. Makanya kita sebagai umat-umat yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tuhan membawa pemisahan, pengudusan untuk kita melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan di dunia yang gelap ini. Gereja di sini berfungsi menangkal apa yang dunia berusaha tawarkan pada kita. Karena itulah gereja di masa jemaat mula-mula ini memberikan 4 pilar utama supaya gereja bisa dinilai secara sehat. Istilah 4 pilar yang membuat gereja dinilai secara sehat ini juga sejalan ternyata dengan apa yang John Stott sampaikan di buku itu, yaitu 4 pilar gereja yang utama itu adalah gereja yang belajar, gereja yang mengasihi, gereja yang beribadah, dan gereja yang mengabarkan Injil. Tetapi pada sore hari ini saya akan menyoroti 2 saja dahulu. 2 saja yang mendalam, yaitu gereja yang belajar dan gereja yang mengasihi. Pilar pertama, yaitu gereja yang belajar, dengan kata lain, memperhatikan dengan baik pengajaran rasul-rasul. Seperti yang sudah tertampil di ayat ini ya, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Gereja yang sehat itu berada di bawah Alkitab, bukan mengatasi Alkitab. Gereja yang sehat itu adalah gereja yang berakar pada firman Tuhan. Gereja yang berada di dasar kebenaran yang kokoh dan hakiki, seperti halnya gereja yang berdiri di atas batu karang. Kita akan membaca 2 ayat, Matius 16 ayat 18, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan 1 Korintus 10 ayat 3-4. Matius 16 ayat 18 terlebih dahulu. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Di Matius 16 ayat 18 tadi dikatakan bahwa di atas batu karang ini Tuhan Yesus akan mendirikan jemaatnya. Ini sebenarnya memiliki 2 sisi makna bagi Petrus dan bagi gereja. Di satu sisi memang Petruslah yang memulai kegerakan ini. Kalau kita melihat bagaimana para rasul yang menerima baptisan Roh Kudus di hari Pentakosta, mereka dengan gagah berani memberitakan tentang apa yang telah mereka lihat dan yang mereka dengar, yaitu pengajaran dari guru mereka, keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Awal mulai memberitakan itu adalah Rasul Petrus. Ya kan, di dalam dia berkhotbah, kemudian 3.000 orang menjadi percaya. Itulah mengapa arti dibangun di atas batu ini menjadi sangat penting bagi Petrus. Sehingga pada surat pertamanya ia mengatakan bahwa yang percaya kepada batu penjuru yang mahal itu tidak akan dipermalukan. Itu saudara bisa baca di 1 Petrus 2 ayat 6. Ini sejalan dengan apa yang Paulus tuliskan di 1 Korintus 10 ayat 3-4 tadi. Bahwa batu penjuru di dalam surat Petrus itu sama dengan batu karang rohani, yaitu adalah Kristus. Tuhan Yesus mendirikan jemaat di atas dirinya gitu ya. Yaitu di atas firman yang menjadi manusia. Kita semua orang percaya mendapatkan makanan rohani dan minuman rohani yang sama seperti yang dicatat oleh Rasul Paulus ini. Dia sedang mengacu kepada pemeliharaan bangsa Israel pada masa lampau, di mana mereka diberikan makan oleh Tuhan, yaitu mana, kemudian diberikan air. Nah, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup.
Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Itu artinya dia juga adalah air hidup. Yaitu firman Tuhan untuk mengenyangkan kita, untuk menyegarkan kita, saudara. Kalau kita baca lanjutannya di 1 Korintus 10 ayat 6. 1 Korintus 10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Rasul Paulus mengatakan di situ bahwa lihat apa yang terjadi saat sebuah umat tidak berpegang teguh kepada ketetapan Tuhan atau kepada firman Tuhan. Bangsa Israel pada masa lampau telah menerima loh firman yang sama seperti yang kita terima. Namun tetap Allah tidak berkenan dan menewaskan mereka karena mereka tidak bertekun di dalam firman itu. Mereka tidak menjalankan firman itu. Makanya Paulus di sini mengatakan semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Kita yaitu gereja Tuhan. Gereja yang berada pada masa perjanjian baru. Jemaat yang ada di masa perjanjian baru. Bahwa meskipun kita ada di zaman kasih karunia, bila mana kita tidak tekun berpegang dalam kebenaran firman Tuhan, maka Allah tidak berkenan. Otomatis saat kita tidak berakar di dalam firman Tuhan, maka tindakan kita akan terseret kepada hal-hal yang jahat. Kalau kita benar-benar dengan kesungguhan hati kita datang karena kita haus mendengarkan firman Tuhan, karena kita lapar mendengarkan firman Tuhan. Dorongan hati kita di mana Roh Kudus ada dalam hati kita mendorong kita untuk mau terus-menerus mendengarkan firman Tuhan, maka dengan otomatis kita tidak menginginkan hal-hal yang jahat itu. Roh Kudus mengingatkan kita. Firman itu menjadi pegangan hidup kita. Gereja menjadi kuat karena berakar di dalam firman, bukan pada pengalaman, bukan pada tradisi, ataupun bukan dengan apapun yang di luar firman Tuhan. Kita sebagai jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel dapat bersyukur, saudara, bahwa firman Tuhan masih dikumandangkan di mimbar ini. Dan masih diberitakan juga lewat live streaming, diberitakan juga melalui persekutuan doa, melalui doa subuh, selalu ada firman Tuhan yang dikumandangkan. Patutlah kita bersyukur akan hal itu. Hal ini berarti Gereja Keluarga Tabernakel sudah memiliki pilar ini, yaitu gereja yang belajar, gereja yang rindu akan pengajaran. Namun saudara, jangan pandang ini sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja. Ibadah udah pasti ada firman Tuhannya dong, masa nggak ada? Persekutuan doa udah pasti ada firman Tuhannya dong, masa nggak ada? Udah biasalah, firman Tuhan itu sudah biasa. Ini bukan suatu hal yang patut diagung-agungkan gitu. Salah, saudara. Di sekolah minggu ada firman Tuhan, di persekutuan youth ada firman Tuhan. Semuanya biasa saja. Tapi mari kita jujur, saudara. Seberapa sering pikiran kita melanglang buana entah kemana pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan yang kita anggap udah biasa ada di ibadah. Saya pun tidak sempurna ya, saudara ya. Saya mengaku di mimbar ini. Patut diingatkan bahwa gereja atau jemaat harus dibangun di atas batu karang itu tidak terbatas pada gereja yang bersifat komunitas. Tapi juga setiap pribadi orang percaya. Karena kalau kita mengacu pada apa yang Paulus katakan bahwa kita ini tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Berarti kita apa? Kita juga masing-masing pribadi lepas pribadi adalah gereja-gereja. Pribadi lepas pribadi adalah umat-umat Tuhan. Karena saudara, firman Tuhan untuk berakar di dalam hati kita itu tidak mudah, tidak otomatis. Banyak halangannya, saudara. Jangan sampai firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, oleh para pengajar di sekolah minggu, disampaikan kepada saudara untuk bisa tertanam di hati saudara, tetapi itu malah menjadi sia-sia belaka. Jangan sampai seperti itu. Karena Tuhan sudah memperingatkan hal ini. Mari kita membaca bersama-sama di Matius 13 ayat 19 sampai 22. Nah, nanti ini saudara semua membaca ayat yang ganjil dan minta dengan kasih Tante Shana untuk membacakan ayat yang genap. Ya, silakan saudara. 1, 2, 3. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, kita sudah baca ya di sini. Ada beberapa halangan yang membuat firman Tuhan itu tidak bisa berakar dalam hati kita. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan dan tidak mengerti, maka datanglah iblis mengambil firman itu. Contohnya seperti apa sih? Langsung contoh praktisnya. Seperti yang pernah disinggung oleh Bapak Pendeta Yosua Sembiring ya di mimbar ini, yaitu Kristen tomat. Minggu tobat, Senin kumat. Minggu mendengarkan firman Tuhan, Senin sudah tidak ingat lagi tuh firman Tuhannya apa gitu ya. Di gereja ada firman Tuhan, kasihilah musuhmu ya kan. Besok ketemu teman di kantor yang ngeselin, mulai marah-marah lagi gitu ya. Nah, si jahat itu sangat licik dan lihai saudara. Sekarang tanggal 7 ya, kemarin tanggal 66. Ada promo tuh di ini kan, di platform inilah belanja online lah. Iya kan? Platform belanja online suka ada promo nih. Untung ya. Syukurlah itu tidak jatuh pada hari Minggu. Karena kalau jatuh pada hari Minggu, pasti kalau kita ngantuk, kita buka itu, kita scroll promonya gitu kan. Ya itulah, iblis itu tidak perlu bekerja keras untuk mengambil firman itu dari hati saudara. Makanya kita harus mengerti dengan dorongan Roh Kudus yang ada di hati saudara, saudara bisa mengerti firman itu. Kemudian ada yang mendengar firman, tetapi kemudian datang penindasan, penganiayaan dalam bentuk apapun, beraneka ragam, langsung lupa pada firman Tuhan. Kita percaya ya beberapa kali pada waktu kita hidup di dalam firman Tuhan, kita diberkati dari berbagai sisi. Ada saatnya di mana finansial kita baik, kesehatan kita baik, wah pokoknya semuanya baik, doa kita dijawab, wah luar biasa. Tapi pas bisnis bangkrut, pas doa kita gak dijawab, langsung kecewa, menolak Tuhan. Itulah yang terjadi di benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu. Kemudian ada juga yang mau menerima firman Tuhan, kemudian diimingi kekhawatiran akan dunia, akhirnya nggak bisa berakar. Contohnya, wah hari Minggu bisnis tuh pasti laku banget. Karena kan hari libur nih, ya kan? Apalagi ini kita beberapa minggu kemarin nih sudah melewati banyak sekali long weekend ya. Banyak banget mobil-mobil yang bukan dari Bandung. Saya melihat di jalanan banyak sekali gitu. Wah pasti naik nih keuntungan. Aduh tapi mesti ke gereja. Aduh tapi ini keuntungannya tidak bisa dilewatkan nih. Ah udahlah, kerja dulu lah. Hari Minggu masih ada minggu depan. Long weekend tidak setiap minggu kan. Nah tapi justru disitulah tantangan kita. Disitulah hal yang menjadi tantangan orang percaya. Menjadi gereja Tuhan bagi mereka yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, pasti mengerti bahwa harus mendahulukan Tuhan. Harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sebab Roh Kudus itu yang akan membantu kita untuk mengerti tentang apapun segala kebenaran yang ada di dalam kitab suci. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus datang itu untuk menolong kita, saudara. Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saat kita mendengarkan firman Tuhan itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mengerti firman itu. Kemudian dapat menerima dan percaya. Firman Tuhan yang diresponi dengan hati yang mau mendengar firman dan mau mengerti dengan tuntunan Roh Kudus, maka akan seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Ia akan berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak. Tidak heran ya saudara kalau kita membaca itu tuh kenapa jemaat mula-mula perkembangannya tuh pesat sekali gitu. Karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam firman Tuhan. Mereka penuh dengan Roh Kudus, menerima pengajaran rasul-rasul dengan penuh makna saudara. Jadi bukan hanya sekedar didengar terus lupa, didengar terus lupa. Enggak, itu tuh diresapi dengan penuh makna. Firman ini ditujukan saudara, bukan untuk saudara saja.
Tetapi untuk kami, para pengajar, para hamba-hamba Tuhan, jangan berkata bahwa pada waktu saya menyampaikan untuk kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, saya berkata bahwa diri saya adalah rasul. No, bukan. Bukan seperti itu maknanya. Semua orang yang berbicara di depan ini adalah rasul. No, bukan gitu. Tapi kami pun ikut tunduk di bawah otoritas Alkitab, di bawah otoritas para rasul yang menyampaikan firman Tuhan itu. Karena para rasul itu adalah orang-orang yang diberikan Tuhan otoritas untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan dasar-dasar mutlak untuk kita. Lukas 10 ayat 16. Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jelas. Tuhan Yesus secara jelas mengatakan kepada murid-muridnya dan memberikan otoritas pada mereka untuk memberitakan firman-Nya. Tidak heran kalau Rasul Petrus dalam surat yang kedua, lebih tepatnya di 2 Petrus 3 ayat 2, saudara bisa baca nanti, menyandingkan apa yang rasul-rasul sampaikan dengan apa yang diucapkan nabi-nabi zaman dahulu kala. Sama derajatnya, otoritasnya sama. Mereka memang diberikan otoritas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Makanya tulisan mereka masuk ke dalam kanonisasi Alkitab. Dengan kami mengajarkan firman Tuhan kepada saudara, itu berarti kami pun tunduk dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul yang di dalam pelayanan mereka sudah menjadi luar biasa ya. Luar biasa menghasilkan ya berita-berita keselamatan yang kita bisa terima saat ini. Inilah kenapa dikatakan bahwa firman itu merupakan pedang bermata dua di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul bukan hanya untuk saudara saja, namun juga untuk saya. Untuk kami, para hamba-hamba Tuhan, untuk para pelayan Tuhan, itu untuk kita semua. Jadi ditegaskan pilar yang pertama yaitu gereja yang hidup dan sehat adalah gereja yang belajar, gereja yang tunduk pada otoritas pengajaran para rasul. Para pendeta menjelaskan Alkitab dari atas mimbar. Para orang tua mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya di rumah. Dan para anggota gereja membaca dan merenungkan kitab suci setiap hari. Dan semuanya itu dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga firman yang ditaburkan dalam hati setiap orang percaya itu akan berakar dan bertumbuh menghasilkan buah. Tapi tentunya mendengarkan firman Tuhan tunduk pada otoritas sekali lagi tidak berhenti pada mendengar saja. Melainkan kita pun juga sesudah kita mendengarkan firman itu kita melakukan firman itu. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 20. 22 dan 25, sorry saya yang salah. Yakobus 1 ayat 22 dan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dikatakan barang siapa yang mempelajari firman Tuhan yang adalah hukum yang sempurna, hukum yang memberikan kita kemerdekaan di dalam Kristus, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bukankah kita mendambakan hidup kita yang bahagia, saudara? Bukankah kita mendambakan sesuatu dalam kehidupan kita yang membuat kita bahagia? Itu semua berasal dari perenungan akan firman. Berasal dari kita melakukan firman. Itulah kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau ingin bahagia ya lakukanlah firman itu. Dengan bertekun atau dengan melekat. Terus menerus setiap hari. Bukan hanya terbatas hari Minggu saja. Kita bertekun dalam firman. Melainkan bertekun itu harus menjadi gaya hidup setiap kita. Gaya hidup setiap hari. Makanya saya senang di gereja ini ada ABA ya. Grup baca Alkitab bersama itu. Karena itu sangat-sangat baik. Untuk kita bisa memahami. Untuk kita bisa menjadi sebuah gereja yang belajar. Hal ini juga dilakukan oleh jemaat mula-mula. Yang tercermin dalam pilar kedua. Yaitu gereja yang mengasihi. Atau gereja yang melaksanakan persekutuan. Atau koinonia. Yang sebenarnya diperdalam atau diperjelas. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kenapa saya katakan pilar kedua ini sebagai bukti jemaat melaksanakan firman Tuhan? Sebab firman Tuhan selalu berkata tentang kasih. Sebab kegiatan mereka banyak sekali diwarnai oleh perbuatan firman Tuhan. Banyak diwarnai oleh perbuatan baik di dalam Tuhan. Seperti apa yang Ibu Gembala sampaikan tadi pagi. Berkenaan dengan perbuatan baik itu, itulah yang membedakan umatnya dengan dunia ini. Perbuatan baik berlandaskan firman Tuhan, itulah yang membuat jemaat mula-mula ini disukai banyak orang. Karena mereka melakukan apa yang Tuhan katakan. Hukum yang terutama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kan bunyi firman Tuhan. Makanya gereja yang mengasihi ini John Stott menyetarakan persekutuan dengan gereja yang mengasihi. Sebab di dalam kata persekutuan terdapat sebuah kata yang sangat terkenal, yaitu koinonia, yang berarti bersama-sama, saling berbagi satu dengan yang lainnya. Ini lebih daripada hanya sekedar nongkrong-nongkrong, saudara. Ini lebih daripada hanya sekedar kumpul-kumpul biasa. Namun berkumpul dalam persekutuan ini berarti berbagi kesaksian hidup, berbagi hal-hal yang sifatnya saling menguatkan satu dengan yang lainnya, berbagai dana bantuan di saat ada yang mengalami kesulitan. Inilah sebenarnya faktor yang paling dibutuhkan oleh anak-anak muda, yaitu Youth Arise di tempat ini. Saya seringkali mengatakan kepada Youth Arise, apabila kalian memiliki permasalahan apapun, jangan takut untuk bertanya atau bercerita kepada saya atau kepada tim inti yang lain. Kita akan mencari solusinya bareng-bareng. Karena kami di sini itu untuk sebuah tujuan, yaitu mendengarkan keluh kesah mereka. Mendengarkan apa yang menjadi tempat yang nyaman bagi para anak-anak muda untuk bercerita kepada kami. Karena kami akan dengan sehati berdoa, mendoakan permasalahan mereka dan menggiring mereka kepada kebenaran. Menggiring mereka di dalam firman Tuhan. Anak-anak muda harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak muda penting untuk diberikan kasih yang menyeluruh. Makanya kami mengubah konsep persekutuan kami dengan judulnya KTB. Kelompok tumbuh bersama. Suatu kelompok untuk saling bertumbuh ke arah Kristus. Yang tepat seperti yang dikatakan di Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Hal yang membedakan kita dari komunitas nongkrong di luar sana, hal yang membedakan kita komunitas gereja, itu adanya kehadiran Kristus. Itu yang membedakannya. Apakah Kristus menjadi pusat dari pertemuan dirimu dengan saudara-saudara seiman? Apakah apa yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudara seiman yang menguatkan tentang apa yang Kristus ajarkan? Nasihat-nasihat dari Kristus mungkin yang bisa kita bagikan untuk saling menguatkan, ya kan? John Stott menyebutkan bahwa 3 hal yang bisa kita bagikan di dalam sebuah persekutuan, yaitu pertama adalah membagikan warisan kita bersama. 1 Yohanes 1 ayat 3. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kita berkumpul bersama-sama ya, khususnya pada malam hari ini, di mana kita akan mengadakan perjamuan kudus ya. Kita lihat di ayat itu. Apa yang telah kami lihat dan yang kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Sama halnya seperti perjamuan kudus yang dicatat dalam 1 Korintus 10 ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama, seperti yang akan kita lakukan sekarang, ini adalah bentuk koinonia yang tepat untuk saling berbagi warisan yang sama-sama kita terima, yaitu keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus yang kembali menjadi peringatan bagi kita semua yang berkumpul. Betapa luar biasanya kita yang menerima keselamatan itu. Betapa puji Tuhan dan patutlah kita bersyukur kita bisa makan semeja dengan Dia. Kemudian hal itu tercermin dalam pelayanan kita. Bukan lagi pelayanan individu kita. Bukan lagi, ya udah kamu-kamu, aku-aku. Nggak gitu konsepnya. Jadinya ya udah kita bersama-sama bergerak gitu, melainkan pelayanan kita bersama-sama. Bagi mereka yang berkekurangan, kita support. Dan support itu tidak selalu dalam bentuk uang, saudara. Namun bisa juga dalam bentuk waktu, rumah, atau air mata. Ada seorang di antara kita yang misalnya baru saja mengalami kedukaan karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Kita memberikan waktu kita. Kemarin ini sebenarnya saya pada waktu menerima tentang harus membuat khotbah pada sore hari ini, saya tuh sudah ada pelayanan juga ke rumah duka. Dan saya menyediakan waktu saya untuk hal itu. Saya mengorbankan waktu saya untuk membuat khotbah ini, meskipun ya sampai jam 4 pagi tadi baru beres gitu ya saudara. Tapi justru disitulah hal yang terindah. Kita meluangkan waktu kita untuk mendengarkan orang-orang yang membutuhkan masukan yang diambil dari firman Tuhan. Ada orang yang berkonseling pada kita. Kita menyediakan waktu kita, bukan? Kita secara sukarela menyediakan waktu kita untuk mendengarkan orang ini mau berbicara apa. Itulah berkorban waktu, itulah mensupport waktu. Rumah mungkin ada saudara kita atau rekanan kita yang mau misalnya kuliah di Bandung gitu ya. Dan kita menyediakan tempatnya. Kita menyediakan tempat untuk dia tinggal. Bantu dalam hal rumah, berbagi. Ataupun air mata. Menangislah dengan orang yang menangis. Bukankah itu adalah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan? Saat dia punya masalah, kita ngomong, ya, saya pun pernah mengalami masalah seperti kamu. Atau mungkin saya belum pernah mengalami yang seperti kamu, tapi saya akan bantu di dalam doa. Kan kita itu berbagi. Itu kita mensupport, itu kita membantu dia. Semua ini baru bisa dilakukan di saat kita sudah bersekutu dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Kita tahu Tuhan Yesus melakukan segala perbuatan baik. Kita tahu Tuhan Yesus melakukan teladan-teladan firman Tuhan. Disitulah kita juga harus melakukan perbuatan baik itu karena kita meneladani Tuhan Yesus yang mau mati buat saudara dan saya. Bukankah itu semua baru bisa dilakukan kalau Roh Kudus yang mendorong hati kita. Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kita lihat ya, di situ ada kata persekutuan roh. Mengingatkan juga bahwa unsur buah roh pertama itu adalah kasih. Jadi kita bisa saling mengasihi seperti jemaat mula-mula. Itu bukanlah suatu hal yang biasa-biasa saja, no. Kita bisa saling mengasihi dan bersekutu, itu semua adalah karena Roh Kudus mendorong kita, mendorong hati kita untuk mengasihi sesama sebagaimana Kristus sudah mengasihi semua orang melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Hal ini menjadikan koinonia sebagai tanggung jawab kita bersama, saudara. Sebab di dalam koinonia tidak mungkin semuanya memberi. Di dalam koinonia tidak mungkin semuanya menerima. Tetapi saling memberi dan saling menerima. Ini merupakan persekutuan yang sehat. Sebagaimana Paulus dengan jemaat Filipi, kalau kita sekarang lagi menyoroti Filipi nih, surat Filipi, ini adalah alasan kenapa Rasul Paulus banyak sekali berbagi tentang kunci koinonia kepada jemaat Filipi. Karena mereka saling memberi dan saling menerima. Rasul Paulus dikatakan pada Filipi 1 ayat 5, mengucap syukur karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mengucap syukur bahwa jemaat Filipi menerima kabar keselamatan itu dengan luar biasa. Tercermin dari persekutuan mereka. Ya kan? Itu berarti Rasul Paulus telah memberikan bantuan berupa apa? Pemberitaan kabar baik untuk mereka. Kepada jemaat Filipi. Kemudian dicatat dalam Filipi 4 ayat 15. Filipi 4 ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil
ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Rupanya jemaat Filipi ini memberikan dana bantuan kepada Rasul Paulus untuk pekabaran Injil. Luar biasa. Kita lihat ya, sebuah persekutuan yang terjalin kental antara Rasul Paulus dan jemaat Filipi. Itu pun sejalan juga yang menjadi gaya hidup jemaat mula-mula ini pada pilar yang kedua ini, yaitu koinonia. Yang berarti berkumpul untuk berbagi. Semua berdasar dari kasih Kristus kepada kita. Kemudian oleh dorongan Roh Kudus kita saling memberi dan saling menerima sesuai dengan kebutuhan pribadi lepas pribadi. Bukankah itu akan menjadi suatu gereja yang sangat indah, saudara? Gereja yang saling mengasihi satu dengan yang lain, yang mengasihi sesama. Berarti kita sudah mempelajari 2, saudara. Dari 4 pilar yang membuat gereja itu hidup dan bertumbuh. Pilar yang pertama berbicara tentang bagaimana gereja bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini kita sudah masuk dalam bagian kesimpulan ya. Berarti berakar di dalam firman Tuhan dan tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Baik pengajar maupun orang yang diajarnya. Maupun umat yang diajarnya. Kemudian pilar kedua yang berbicara gereja yang mengasihi. Bagaimana seluruh orang-orang di dalam sebuah gereja bercermin dan berangkat dari warisan kita bersama. Yaitu keselamatan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu bisa mengalirkan kasih yang murni kepada sesama kita. Hendaklah ini sebagai sebuah hal untuk kita menilai diri kita sendiri. Sebagai tubuh yang adalah bait Allah. Apakah saat ini kita dipenuhi Roh Kudus? Kita justru semakin memperhatikan firman Tuhan? Apakah saat kita penuh Roh Kudus, apakah kita justru semakin rindu bersekutu untuk mengasihi serta membantu kawan seiman kita? Juga ini dipakai untuk menilai gereja ini. Apakah GKT Induk Bandung sudah menjadi gereja yang tunduk pada otoritas firman Tuhan? Apakah GKT Induk Bandung sudah bertekun di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus dan dengan sesama? Bila mana hal itu sudah, mari kita terus pertahankan. Kita berpegang pada tuntunan Roh Kudusnya. Supaya gereja ini terus berada dalam keadaan yang baik itu. Terus menerus ada 2 pilar itu. Sebab semua itu bisa kita lakukan karena tuntunan Roh Kudus terhadap saudara dan saya. Dan juga terhadap gereja keluarga Tabernakel Induk Bandung selama ini, saudara. Inilah yang menjadi suatu hal di mana saya bersyukur bahwa gereja ini mengikuti firman Tuhan. Bahwa gereja ini menyampaikan firman Tuhan. Dan di dalam kita juga, di dalam persekutuan kita juga, semuanya selalu saja kita makan bersama setiap kali selesai beribadah. Itu sebuah bentuk hal yang mungkin di gereja-gereja lain mungkin tidak ada loh itu, saudara. Dan ada jemaat-jemaat yang nyaman bergereja di tempat ini karena suasana kekeluargaan yang begitu kental. Itu kita pertahankan. Dan janganlah kita menjadi tinggi hati karena itu. Tetapi semua itu bisa kita capai karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Next time kita akan membahas gereja yang beribadah dan juga gereja yang mewartakan kabar baik. Sebenarnya gereja yang mewartakan kabar baik ini sudah pernah saya singgung kemarin. Tapi nanti di lain kesempatan, pada waktu saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan lagi, saya akan menyampaikan hal ini. Saya akan mendalamkan hal ini, memperdalam ini agar kita semua bisa belajar. Bukan hanya saudara yang belajar, tapi saya juga belajar. Di dalam persekutuan kita yang terus menerus di dalam Kristus. Tetapi sekarang marilah kita bersekutu di dalam perjamuan kudus. Sebagai persekutuan kita dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan.